Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Hamdi dengan NIM 08051282025027 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Nah, berikut ini merupakan video untuk laporan akhir dari praktikum pemetaan sumber daya laut, yaitu dengan materi digitasi dan layout peta. Pertama-tama, digitasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Pada cara kerja pada digitasi ini adalah dengan mengkonversi fitur-fitur spasial yang ada pada peta menjadi kumpulan koordinat X, Y. Setelah dilakukan digitasi, kemudian kita akan melakukan layout peta, di mana proses ini merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing peta. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu ArcGIS. Setelah dibuka, kemudian langsung saja kita masukkan data yang akan kita gunakan. Caranya add data, kemudian kita masukkan data LLN23, kemudian kita add, lalu oke. Nah, jika sudah dimasukkan data LNN-nya, selanjutnya kita lakukan registrasi pada peta ini. Caranya yaitu kita klik add control point. Pertama-tama kita zoom dulu untuk setiap sudutnya. Nah, kemudian kita klik add control point, lalu klik pada setiap sudut, kemudian kita klik kanan, pilih input DMS, longitude dan latitude-nya. Kemudian masukkan untuk nilai longitude dan juga latitude. Pertama, untuk longitude, untuk derajatnya yaitu 119, untuk menitnya 50, kemudian detiknya 00. Lalu untuk latitude yaitu 3, 10 dan juga 00. Nah, di sini karena U kita pilih N, lalu kita oke. Untuk memunculkan peta bisa diklik gambar bumi ini, lalu lanjut untuk sudut berikutnya. Kita zoom terlebih dahulu, kemudian kita klik, lalu klik kanan, lalu input DMS, longitude dan juga latitude-nya. Masukkan nilai longitude yaitu 124, untuk menitnya yaitu 20, lalu 00. Dan untuk latitude yaitu 3, 10 dan 00. Karena di sini U, kita pilih N, kemudian kita oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk keempat sisinya. Lanjut untuk sisi ketiga, kita zoom terlebih dahulu. Kemudian kita klik, lalu klik kanan, lalu masukkan untuk detiknya 00, untuk latitude yaitu 0, 0 dan juga 00. Lalu kita oke kan. Lanjut untuk sisi keempat,
Ctrl point, kemudian klik, lalu klik kanan, masukkan untuk derajatnya 119, menitnya 50, lalu detik 00, untuk latitude 00 dan juga 00, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, bisa diklik full extend. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan registrasi. Nah, selanjutnya kita klik georeferencing, kemudian pilih rectify. Kemudian kita simpan hasil registrasi ini. Nah, kemudian kita kasih nama. Untuk formatnya kita simpan dalam format TIFF, lalu kita save. Nah, setelah selesai melakukan penyimpanan, kemudian kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu kita akan mulai melakukan digitasi pada peta. Nah, pada peta ini sudah terdapat untuk komponen-komponen yang terdapat pada peta yang dapat kita lakukan digitasi, seperti garis pantai, terumbu, danau, sungai, rawa, hutan, dan juga lain-lain. Caranya langsung saja kita klik katalog, kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Lanjut, kita klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih shapefile. Kemudian kita beri nama untuk digitasinya. Yang pertama bisa kita kasih nama dengan garis pantai. Kemudian untuk feature type-nya kita pilih polyline. Kemudian kita jangan lupa kita masukkan koordinat sistemnya, yaitu WGS 1984, lalu OK. Kemudian kita OK. Nah, di sini sudah ada garis shapefile garis pantainya. Kemudian kita untuk melakukan digitasi, kita klik editor, lalu kemudian start edit, kemudian kita klik create feature, lalu pilih garis pantai. Di sini untuk tipenya kita pilih line. Nah, kemudian kita lakukan digitasi pada petanya. Langsung kita lakukan digitasi, kita klik, langsung saja. Nah, jika sudah, bisa kita save editing, lalu stop editing. Lanjut untuk pelautan bisa kita digitasi, kemudian bisa kita digitasi danau, rawa, dan lainnya. Untuk proses digitasinya mungkin akan saya percepat.
Nah, inilah untuk hasil digitasi yang telah saya lakukan. Untuk pada warna-warnanya dapat kita ganti. Untuk danau, seperti danau dapat kita ganti warnanya. Klik kanan, kemudian pilih simbol, kemudian pilih warna yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna biru, kemudian oke, apply, dan oke. Lanjut untuk yang lainnya juga bisa kita ganti warna. Nah, setelah proses digitasi selanjutnya kita dapat melakukan layout peta. Pertama-tama tekan dulu layout view, kemudian pilih file, pilih pack and print setup. Kemudian di sini kita centang untuk use printer paper setting, lalu kita pilih custom. Di sini kita pilih landscape, lalu oke. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Nah, untuk proses layout ini mungkin akan saya skip untuk menghemat durasi. Nah, setelah melakukan layout peta, maka dihasilkanlah peta yang lebih informatif, di mana terdapat nama universitas, sumber, kemudian ada Indo SHP-nya, dan juga legend yang terdapat pada peta. Untuk peta ini dapat kita ekspor, kemudian kita simpan dengan jenis PNG. Dengan layout ini maka berakhirlah video untuk laporan praktikum pemetaan sumber daya laut yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.